Jadi kita dengan kerohanian yang kuat ada perbedaan. Kerohanian yang baik ada penyertaan Tuhan. Kalau kita lemah, Tuhan kuat. Maka Tuhan panjiku, Tuhan keselamatanku. Mulai Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan. Ini. Jadi harus jelas ya. Allah persamaannya Elohim. Jehovah persamaannya Adonai, Tuhan. Makanya Tuhan menyediakan, Tuhan tabib, Tuhan panji, Tuhan keselamatan. Ya. Kenapa lebih sempit? Karena Jehovah itu adalah nama dalam satu-satu event perbuatan Tuhan. Nah ini. Jadi saudara-saudaraku, kalau Tuhan ya keselamatan kita itu harus kerohanian semakin meningkat. Kita bersyukur saat ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk menghampiri hadiratnya di dalam ibadah. Saudara-saudaraku, walaupun waktu semakin singkat, kalaupun dunia ini sudah semakin tua, ya semakin tua, semakin sama dengan manusia, semakin banyak masalah yang terjadi. Ya kalau sudah semakin tua, istilahnya gigi juga sudah habis. Ada yang tinggal 3, ada yang tinggal 2. Ya segala macam lah, semuanya boleh terjadi. Fisik juga menurun. Ya kaki menurun, lutut menurun, persendian semua menurun, tenaga menurun. Begitulah ya keadaan dunia kita ini sudah semakin tua. Hanya dalam hal ini, kalau kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, yang maka Dia tidak akan membiarkan kita sesulit apapun itu. Dia berjanji Dia akan menggendong kita sampai hari tua. Dunia boleh tua, tapi kita tidak dipengaruhi karena ada sambungannya, saudaraku. Ya, Tuhan akan menggendong, Tuhan akan menuntun kita semuanya. Jadi kalau di dalam ibadah yang benar, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Di dalam Maliaki kita sudah sering mendengar ini. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersungguh-sungguh, kita tidak perlu ya khawatir dan bimbang dalam hal ini. Melihat pasal yang keempat atau ketiga dulu, mulai 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani
mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi semakin banyak kesulitan, semakin banyak pergumulan, jangan lihat itu, tapi semakin beribadah kepada Tuhan. Kita harus dalam golongan orang yang diberkati Tuhan. Sewaktu Musa menyuruh 12 pengintai mengintai ke tanah Kanaan, itu 12 orang itu masing-masing pakai matanya sendiri, pakai pikirannya sendiri, pakai perasaannya sendiri, pakai caranya sendiri. Yang 10 orang, mana kesulitan itu yang selalu dilihat. Dan nanti kalau dia pulang, itu beritanya, oh kita nggak bisa ke situ, tanah orangnya gede-gede, tinggi-tinggi, nggak mungkin kita melawan. Tanah yang makan penduduknya, nanti kita binasa. Tapi 2 yang menjadi pemenang dan yang bisa sampai ke tanah Kanaan, dia tidak melihat itu. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan habiskan itu semua. Masalah tidak ada. Nah sekarang kita semua bilang lemah, iya, khawatir, iya. Tapi Tuhan kan tidak lemah, Tuhan tidak khawatir. Berlindung kepadanya, semakin hidup benar, semakin beribadah kepadanya. Makanya sekarang ini tidak boleh ibadah main-mainan. Harus ibadah yang sungguh-sungguh mampu menolong kita semuanya. Dan kita lihat ada perbedaannya. Dan kita semua menghormati namanya. Kita mau baca dulu bersama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan perhatikan dengannya. Semua kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Sekarang kita akan melihat nama Tuhan yang kita hormati. Jadi di hari yang lain kita sudah dengar di dalam Kejadian 1 ayat 1. Saya rasa nggak usah pakai buka kitab, semua kita tahu ya. Coba kita sebutkan. Kejadian 1 ayat 1, 1, 2, 3. Pada mulanya Allah langit dan bumi. Kita nggak aja tahu. Haleluya. Allah. Jadi namanya ya Allah. Kita sudah mendengar keterangannya dalam Keluaran pasal 3. Musa bertanya kepada Tuhan pencipta itu, kalau aku nanti kembali kepada orang Israel, mereka bertanya, siapakah yang mengutus aku? Maka saya bertanya, kira-kira gitulah ya, siapakah nama yang saya beritahu kepada bangsa Israel? Nah, jadi Tuhan tidak berkata namaku Allah, bukan. Oke, jadi ada baik kita baca biar semuanya nggak ada kesalahannya. Siapa yang mau baca bantu? Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 13. Ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadamu, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab kepada mereka?
Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Iya, itu ayat berapa tadi? Iya, 13 dan 14. Firman Allah kepada aku, atau firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Jadi tidak ada disebutkan, Tuhan menyebutkan namanya. Kalau kita mau lihat ini lagi, yang mengutus Musa adalah Aku adalah Aku. Nah ini bingung kita, apa itu? Itu bukan nama. Jadi itu apa? Kehadiran. Aku adalah Aku. Dan kita lanjutkan tadi, beginilah katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Dan kalau kita juga mendengar apa yang ditulis oleh Musa dalam Kejadian 1 ayat 1 itu, pada mulanya Allah, itu adalah arti keberadaan, arti kehadiran. Ya, baru kalau selanjutnya menjadikan itu pekerjaan. Jadi yang kita butuhkan bukan masalah nama, tapi penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saya pikir semua kita punya kesaksian, ada penyertaan Tuhan. Saya kalau bersaksi hidup saya, ya sekitar 65 kurang 46, berapa itu? 65 kurang 46 sudah 19 atau sudah ya. Nah, inilah baru sampai sekarang, ya inilah saya hanya ada dua bagian dalam hidup ini. Saya mengambil sedikit kehidupan Henok. Henok hidup 65 tahun, lalu dia bergaul dengan Allah sampai 300 tahun. Habis itu dia tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Allah. Jadi satu hidup dalam dirinya, satu lagi hidup bergaul bersama dengan Allah. Ini saudara-saudaraku, ya saya juga mengalami itu, walaupun ya hidup saya masih banyak kelemahan, kekurangan. Tapi sejak saya 65 sampai sekarang, segala sesuatu semua hanya oleh kemurahan Tuhan. Tidak ada karena kekuatan kepintaran, semua hanya kemurahan Tuhan. Ya, inilah saudara-saudaraku. Jadi benar-benar kemurahan Tuhan. Saya sejak umur 19 tahun itu menyerahkan diri kepada Tuhan, mulai terus mendekatkan diri, dan selanjutnya saya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab dan melayani Tuhan sampai sekarang. Saya, ya, kami menikah tahun 1973, tahu aja ya.
hari Minggu tanggal 29 diberkati oleh orang pendeta Ambon, pendeta Nanluri. Nah ini jangan sampai lupa yang memberkati lu. Aku nggak lupa. Ingat dari otak saya. Itu pendeta tua Nanluri. Jadi kebaktian jam 5 sore itu kami ada di situ. Jadi dalam kebaktian baru nanti kami diberkati. Nah, begitu lucu ya, orang biasanya pagi jam 10, kami jam 5 sore. Tapi waktu nggak menentukan, penyertaan Tuhan yang menentukan. Ya buktinya semua baik. Ya, yang orang Batak di situ cuma aku, ada 2 lagi pemuda, istri saya tahu itu. Tidak tahu, satu sudah pasti mati, sudah meninggal, satu lagi nggak tahu kemana meninggal atau masih hidup. Itulah. Jadi semua ya, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Jadi sejak tahun 65 100% saya hanya bergantung kepada Tuhan. Nggak ada satu rupiah pun kepada orang. Nah, di dalam hal apapun, saya sekolah kitab, saya menikah, ya semua. Saya bukan bangga-bangga, bukan. Tapi namanya kesaksian tentang kemurahan Tuhan. Itu saja. Bisa, ya bisa. Tuhan kan kita Jehovah Jireh. Apa itu artinya? Tuhan mengadakan. Kalau kita beribadah sesulit apapun dunia ini, Jehovah Jireh. Tuhan mengadakan. Sesulit apapun, nanti masa antikris, Jehovah Jireh sampai dalam kerajaan 1000 tahun. Enggak bekerja, enggak ada ASN, enggak ada pegawai. Semuanya Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh. Makan, minum, semua masih di dunia ini. Di kerajaan 1000 tahun. Ini. Kemarin kita sudah dengar tentang Allah itu. Saya lebih yakin ini pertamanya dari bahasa Semit, karena nggak mungkin Musa pergi belajar ke Arab tentang kata Allah, tapi dia sudah menulis kitab Kejadian sekitar 1500 sebelum Masehi. Itu sudah ditulis. Kalaupun ada nanti kitab yang dianggap kitab suci, itu nabinya saja lahir sesudah Masehi abad ke-6 tahun 570, dan dianggap dia nabi setelah berumur 40 tahun. Itu sudah abad yang ke-6 ya. Jadi tadinya lahirnya abad ke-5, jadi nabi abad ke-6, lahirnya 570, dan jadi nabinya menurut mereka tahun 610. Dan beberapa tahun di belakang hari sesudah banyak yang meninggal, yang melihat dan mengikut, yang mereka terima nabi, baru mereka berkata, nanti kalau kita pun meninggal, gak ada lagi saksi hidup, gak ada lagi saksi hidup tentang apa yang terjadi. Jadi marilah kita kumpul supaya semua nanti ditulis. Itu berapa tahun kemudian baru adalah kitab suci mereka. Jadi Alkitab itu bukan karena meniru bahasa sono, bahasa manapun. Itu duluan ada
ribuan tahun sebelum ada kitab suci yang orang-orang selalu, sepertinya kita jadi tidak bisa berkata tentang Allah. Jadi saya juga yakin ini dulu dari bahasa yang ada saat itu, bahasa Semit, ya, itu anak dari No yang pertama, Sem. Nah, jadi Semit, ya. Dan saya sudah terangkan sedikit, Allah itu di dalam bahasa Ibrani-nya disejajarkan itu Elohim, karena bangsa Israel nanti mengagungkan Tuhan itu dengan sebutan, maka yang paling besar adalah Elohim. Nanti kita akan perhatikan lagi, ada lagi nanti pengagungan nama itu, tapi tidak lagi di dalam koridor Elohim, tetapi di dalam perbuatan satu-satu hal, dalam pengalaman orang-orang yang menerima berkat Tuhan. Maka mereka tidak bilang Allah lagi, tapi Jehovah, atau orang bilang Yahweh. Makanya Jehovah itu, Yahweh itu ada disebut 7. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Ra'al, Silkenu, Jehovah Sama. Itu adalah ya di bawah kata Allah. Kalau Allah Maha Agung, Maha Besar, itu semua pengagungan bagi dia. Kalau Jehovah Jireh itu hanya di dalam arti karena pengalaman Abraham, maka dinamakanlah Jehovah itu Tuhan mengadakan. Bedanya apa? Kalau Allah itu pencipta langit bumi segala isinya, maha besar, maha besar. Tapi kalau Jehovah, kita sudah mendengar bahwa seperti Abraham dia mengalami, ya tidak jadi menyembelih anaknya. Saudara boleh ingat ya, Kejadian 22, Abraham naik ke atas gunung Moria. Nah, sewaktu dia sudah benar-benar mau menyembelih anaknya, maka Tuhan langsung berkata, jangan bunuh anakmu. Baru persembahannya diganti dengan domba yang tersangkut di ranting-ranting. Dan kalau itu selesai, maka dikatakanlah saat itu Jehovah Jireh, Allah mengadakan. Jadi tahu bedanya ya, Allah menciptakan langit bumi segala isinya. Itu kan segala isinya. Kalau Jehovah Jireh itu karena Allah mengadakan. Jadi kita harus makin tahu posisi Allah, posisi Jehovah. Itu sebabnya Jehovah ini yang ada di Alkitab kita, dia ada 7 hal yang dikerjakan, dialami oleh hamba-hambanya, orang-orang dekat, orang-orang yang sungguh, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ini kalau Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan. Kalau kita pelaku firman-Nya, haleluya. Nah, baca dulu
Keluaran 15 ayat 26. Ini kita mengulang ini. Keluaran 15 ayat 26. Ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi Jehovah Rafa artinya Tuhan menyembuhkan. Jadi kalau kita sakit, jangan langsung makan obat dulu, nanti belakangan. Tapi apa? Periksa dulu. Adakah kita melanggar firman Tuhan? Biar kita makan obat, kalau belum diperbaiki nanti nggak sembuh-sembuh. Karena obat nggak menjamin. Tapi kalau kita melakukan firman, Tuhan yang menjamin. Haleluya. Nah, jadi jangan buru-buru ke dokter, jangan buru-buru apa, ya. Artinya tetap periksa diri. Di mana kekurangan saya? Jadi supaya nyata Jehovah Rafa itu adalah bagi orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang mau melakukan firman Tuhan. Sewaktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, tidak ada sakit penyakit. Tapi kalau sudah keluar, harus dari makan susah payah, harus dengan keringat besar atau batak hiu hulukmu mengalui si panganommu, hiu harus sampai keringatan banyak-banyak. Tapi kalau kita ya tetap menuruti firman-Nya, semua ada Jehovah Jireh. Abraham menuruti firman sampai kepada berani menyembelih anaknya menjadi korban persembahan. Haleluya. Kalau tidur-tidur kita jangan langsung tidur. Renungkan dulu firman Tuhan. Bagaimana penurutanku kalau Abraham lu sampai Abraham persembahan anakmu yang kau kasih, maka bagi-bagi dia langsung bangun, berangkat, semua perintah di bawah dan dia laksanakan. Malah kita nanti langsung tidur enak-enak bersama dengan Tuhan. Kumpul semua dengan aman, dengan damai, enggak dikejar-kejar setan, enggak, waduh. Kadang kita kalau dikejar-kejar orang dalam mimpi, ya, susah itu. Tapi kalau kita bersama Tuhan, indah sudah. Iya, indah. Bagaimana enggak tambah mudah kalau sudah begitu. Tapi kalau tidur aja masih susah, tambah tua cepat. Makanya tidur itu harus mukanya lebih cakap. Haleluya. Kenapa orang meninggal kelihatan muda? Karena sudah nggak mikir-mikir lagi, dan dia sudah tulus, yang nggak ada mikiran lagi. Jadi kelihatannya malah tambah kelihatan segar. Jadi kita juga kalau tidur harus tambah segar, saudaraku. Tapi kalau kita dikejar-kejar setan, nah, oh ini namanya dia apa? Di Indonesia kan, oh iya, ketindian. Tapi kita nggak boleh ketindian. Nah, kalau ditindih berkat Tuhan dia bimbang. Kalau ditindih berkat Tuhan nggak sakit kok. Malah teman kalau ketawa. Ya, senang kalau sudah benar-benar pasrah kepada Tuhan. Indah. Tapi kalau masih ya asal-asalan, separuh-paruh, harus sembuh.
Saya benar-benar semua mulai tahun 65 segala sesuatu hanya karena Tuhan. Tidak ada yang lain-lain apa-apa. Saya hidup sekarang ini semua hanya karena Tuhan. Kalaupun aku ketemu sama istriku karena Tuhan, bukan karena aku pintar, aku mau keluar ada cewek di situ. Tidak, mana saya tahu itu. Nah, tapi Tuhan atur. Ya buktinya sampai sekarang kami kompak. Yang lain berikan karuan. Dan kami masih menjalani hidup ini bersama-sama. Sudah lebih 50 tahun. Nah, iya. Tahun yang dulu, iya, tahun lalu ya. Tahun ini masih 50 tahun. Oh, sekarang sudah 51 ya. Iya, itulah saudara-saudara. Oh ya. Mari harus lebih maju di dalam Tuhan. Dan kita harus mengalami Jehovah Nisi. Tuhan adalah panjiku, Tuhan bendera kemenangan. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu ya dengan mengangkat tangan kepada Tuhan. Kalau Musa mengangkat tangan, kedua belah tangannya, menanglah bangsa Israel. Tapi kalau Musa menurunkan tangan, kalahlah bangsa Israel. Dan angkat tangan bagi kita adalah doa yang bersungguh-sungguh. 1 Timotius 2 ayat 8. Ulang lagi baca. Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Orang laki-laki itu menuju orang yang kuat rohani, ya, yang dihitung oleh Tuhan. Karena perempuan kan nggak dihitung. Raja Firaun aja tahu. Apa kata Raja Firaun? Kalau laki-laki bunuh, kalau perempuan biarin dia hidup. Dia takut karena dia tidak kuat. Makanya harus sehati semuanya. Ya. Jadi laki-laki harus mengangkat tangan, menadahkan tangan berdoa. Ulang baca atau baca bersama-sama. Oleh karena itu aku ingin supaya mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi jangan marah, jangan berselisih, ya, harus ada sehati berdoa. Jadi selesaikan semua dengan doa. Menang. Jangan langsung turun tangan. Sampai musuh selesai. Haleluya. Sampai Amalek tuntas. Nah, jadi inilah rahasianya. Nah ini yang lain berdoa pun ya. Makan nggak berdoa, tidur nggak berdoa, kapal nggak berdoa, terlepas. Apa mau dialami? Nanti jadi kayak penelitian, banyak kepada Tuhan berdoa begini. Tidak suka. Saya apalagi dicek lagi badannya itu, nggak ada lagi identitasnya. Jadi manusia apa itu? Kata orang manusia silver. Bagaimana manusia silver? Manusia silver nggak asli juga, silver-silveran. Saya pikir udah tambah nggak karuan, mana sehat lagi, pori-porinya udah tertutup juga. Dicek, saya paling nggak mau saya ngasih gitu, nanti aku dukung di silver. Maaf, begitu aja lewat. Kalau yang jual-jualan itu, dia ukurnya dia pasti bilang, beli.
Ya udah beli. Kalau dia jualan tapi udah disabilitas apa? Iya, yang pokoknya cacat itulah. Beli dong, kita beli, ya beli. Padahal nggak mau beli satu, beli berapa kayak kalau tisu. Beli. Kita bukan karena mau cari untung, supaya dia laku lah usahanya. Itu, ya ini harus didukung ini. Nggak tahu yang lain nanti mau ikut juga. Udah manusia situ, nggak usah lah. Nah, jadi Tuhan adalah panji kita. Kalau kita banyak berdoa tanpa marah, ada kesatuan, apalagi dengan suci, tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Perbanyak jangan perselisihan. Jangan susah berselisih suami istri. Ngomong salah, nggak ngomong susah. Lihat pusing, sini pusing, bingung. Akhirnya bingung sendiri, pusing sendiri. Jadi oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki itu artinya yang kuat rohaninya, dia perempuan kuat rohani ya, haleluya, berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Jadi tuntaskan masalah itu dengan kuasa Tuhan di dalam doa. Saya yakin Tuhan pasti tolong kita. Kita sudah dengar Jehovah Nisi. Tuhan kita sudah diberikan satu khusus nama, Jehovah Nisi. Tuhan adalah panjiku, Tuhan panji kemenangan kita. Kalau kita berdoa dengan mengadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Makanya kalau saya buyang jangan berantem, berkat itu. Masa sama orang tua itu? Oh iya, siapa? Orang tua nggak berantem. Banyak berantem, berselisih. Ya, cuma satu perkara. Kalau kita masih ada begitu, jangan sampai matahari terbenam. Haleluya. Jangan tidur dengan tidak menyelesaikan. Itu artinya Tuhan memberkati. Jadi kalau tidur pun mukanya jadi tambah muda. Besok segar. Haleluya. Kita hadapi semua bersama Tuhan. Kita sekarang yang keempat. Jehovah Shalom. Tuhan keselamatan. Ayo, siapa yang mau baca? Hakim-hakim menang. Ayat 19 dengan 24. Hakim 6, mulai ayat 19. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sifat itu. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu itu dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggunnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati.
Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Jadi Tuhan adalah keselamatan kita. Kita sudah membaca Keluaran pasal 33. Coba ada lagi yang baca Keluaran 33 mulai 18. Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, pada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lutut gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Ya, jadi memang dari dulu orang yang melihat Tuhan itu mati. Tapi kita harus perhatikan dalam pengalaman Adam saja ada dua hal. Sebelum dia berdosa, dia tidak masalah, bersama Tuhan juga boleh. Ngomong juga dengan Tuhan dekat-dekatan, boleh. Ya. Jadi apa bedanya? Sebelum berdosa, Adam dan Hawa bisa bersama-sama dengan Tuhan. Mau lihat, mau apapun, mereka tidak mati. Tapi setelah mereka berbuat dosa, dia tidak tahan lagi melihat. Dia hanya dengar suara Tuhan, mereka sudah sembunyi, sudah lari. Mereka merasa malu. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi disinilah kita harus semakin melihat. Nanti sampai ke Yerusalem baru, itu yang menjadi persyaratannya. Elok juga umurnya ada dua bagian. Pertama, bagian pertama dari dia lahir sampai umur 65. Umur Henok berapa semua? 365. Yang 300 tahun itu Henok bergaul dengan Allah. Itu juga dalam arti meninggalkan yang lama, hidup baru, hidup kudus. Ya, ini jadi biar bersama-sama dengan Allah itu dia tidak takut, dia tidak mati. Orang yang berdosa itulah yang tidak bisa melihat Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kehidupan kita tadi sudah kita dengar, berdoa tanpa marah, dengan tangan yang suci, tanpa perselisihan. Ini yang kita harus kejar, sehingga kita bersama dengan Tuhan tidak mati. Kalau ke Yerusalem baru boro-boro sampai ke situ, tidak bisa mengalami naik. Dia harus tinggal bersama dengan iblis di bumi ini, yang sudah turun api yang dari langit, dan dia di situ akan terhukum selama-lamanya. Itu sebabnya kita ini harus benar-benar jadi Kristen yang suka firman dan melakukan firman sampai seluruh kehidupan kita tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Itu yang kita kerjakan sekarang. Tidak hanya kumpul-kumpul sudah senang, ramai kita. Tapi kalau nanti nggak sampai ke sasaran, ramai di sini apalah, cuma di sini saja. Kata orang cuma di sini doang. Tapi kita kan bukan hanya di sini. Ini kita beribadah adalah sampai ke hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi nanti kalau kita di X-ray-nya Tuhan itu penyelidikan terakhir itu harus Tuhan bilang, wah lihat semuanya sudah baru. Harus di Wahyu 21 ayat 8 itu nggak ada sama kita sama sekali. Ayat 27 nggak ada sama sekali. Pasal 22 ayat 15 tidak ada sama sekali. Semua kita sudah masuk dalam kebenaran kekudusan Tuhan. Baik kita bisa melihat Tuhan dengan baik bersama Tuhan di Yerusalem baru. Kalau sedikit noda, kalau udah ke Yerusalem baru nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa. Nah itu sebabnya kalau siapa tadi? Gideon justru dia lihat Tuhan, malah itu menjadi Tuhan adalah keselamatanku, Jehovah Shalom. Karena pada saat itu siapa? Gideon membangun mezbah menyembah Tuhan. Dia mempersembahkan. Dan kalau Tuhan hadir, nah ini nanti kalau ahli-ahli teologi baru bisa lebih ini. Jadi antara kata malaikat itu pandangan orang itu nggak terlalu jauh dengan Tuhan waktu di bumi ini. Makanya di sini kadang seperti disebut malaikat, tapi Gideon bilang aku sudah melihat Tuhan. Kadang dia bilang aku melihat malaikat Tuhan. Tapi itu enggak apa itu namanya orang kan semua memberi nama itu. Allah itu juga kan pemberian orang, bukan Tuhan berkata namaku Allah. Tuhan berkata aku ada yang aku ada. Artinya yang penting kehadirannya. Nah, sekarang kita mau bilang ini handphone ya handphone, tapi kalau bilang itu misi-misi, ya memang begitu. Apapun kalau saya bilang, itu kotoran. Nah, tapi kalau saya bilang pun itu kotoran, kan nggak merubah posisinya, betul kan enggak? Jadi apapun kata manusia itu bukan merubah kuasa Tuhan, bukan merubah Allah, bukan merubah posisi Allah, tidak. Hanya kita yang menamakan. Makanya dari hati manusia itu bilang Allah juga itu ya, berbeda masing-masing kehidupan. Ada orang bilang Allah tapi membunuh. Kalau kita bilang Allah harus sudah ada perselisihan aja nggak boleh, apalagi membunuh. Haleluya. Jadi orang bilang Allah itu berbeda-beda juga. Makanya dari sini, dari dalam hidup diri. Kalau kita nggak bilang Allah juga boleh. Mulai jadi namun bisa nggak perlu kita. Kalau kita mengagungkan dia pencipta yang paling awal, kan itu Kejadian 1 ayat 1. Saya pikir orang tapi dia hebat. Langsung dia tahu Kejadian 1 ayat 1 walaupun dia karena saat itu belum ketemu legendak dia. Tapi bahasanya udah benar. Dibata mula jadi nabur. Itu adalah Kejadian 1 ayat 1. Jawabannya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu mulai jadi nabur. Dia nggak tahu itu Alkitab, dia nggak tahu agama.
nggak tahu. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi Jehovah Shalom, kalau kita hidup benar, kudus di hadapannya, aman kapan saja pun. Melewati antikris aman. Sebelumnya itu saudaraku, makanya dalam Wahyu pasal yang ke-6 ada dulu kuda putih. Saya meyakini perjalanan itu adalah kecepatan terjadi, kecepatan kerohanian. Nah, tetapi ada orang dan pendeta-pendeta, ahli-ahli teologi berkata itu adalah antikris. Kapan ada antikris disebut putih? Nggak ada. Nah, sekarang dibawa lagi mereka itu putih menyamar. Kok ditambahin lagi putih menyamar? Nggak ada putih menyamar. Nah, jadi dia bilang antikris karena dia menyamar. Nah, dia kasih ayatnya di Korintus, nanti banyak menyamar, ada Kristus palsu, ada rasul palsu, nabi palsu. Saya yakin itu bukan menyamar, bukan palsu-palsuan. Itu benar-benar putih asli. Kemudian dalam penjabarannya adalah kecepatan. Putih itu adalah kerohanian, kekudusan. Jadi ada dulu kegerakan rohani, baru nanti kuda merah, peperangan, kuda kelabu terjadi kematian atau kelaparan dulu. Nah, itu satu di antara dua. Baru ada kuda hitam, mungkin itu kematian. Tapi ada dulu kebangunan rohani. Kenapa kebangunan rohani? Itu mempersiapkan kita menghadapi segala kesulitan. Lebih dekat dengan Tuhan, maka kita akan lewati bersama Tuhan. Kita bersamamu Bapa, lewati semua perkenananmu yang hatiku, engkau beri pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Jadi kalau sudah kebangunan rohani, masalah lewat, semua lewat, lihat muka Tuhan juga kita mampu karena keberkahan Tuhan. Makanya ibadah kita harus cepat berkembang, bertumbuh, meningkat, dewasa rohani. Inilah kebangunan rohani yang awal, atau bukan maksudku kebangunan rohani yang awal. Inilah makanya yang pertama ada kuda putih yang disambung nanti kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Jadi kita dengan kerohanian yang kuat ada perbedaan. Kerohanian yang baik ada penyertaan Tuhan. Kalau kita lemah, Tuhan kuat, maka Tuhan pajiku, Tuhan keselamatanku. Mulai Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, Jehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan. Ini jadi harus jelas ya, Allah persamaannya Elohim, Jehovah persamaannya Adonai, Tuhan. Makanya Tuhan menyediakan, Tuhan tabib, Tuhan panji, Tuhan keselamatan. Ya.
sempit karena Jehovah itu adalah nama dalam satu-satu event perbuatan Tuhan. Nah ini jadi saudara-saudaraku, kalau Tuhan ya keselamatan kita itu harus kerohanian semakin meningkat. Ini saudara-saudaraku. Baru nama yang kelima adalah Jehovah Ra'ah. Ra'ah sama Rafa beda loh ya. Rafa Tuhan penyembuh. Tapi kalau Jehovah Ra'ah itu Tuhan gembalaku. Nah, sangat dibutuhkan mengikut dan mendengar dan mengikut. Haleluya. Kupingnya dijaga, jangan dimakan singa. Bisnisnya dijaga, jangan dimakan singa. Karena itu kesenangan singa. Supaya apa? Supaya kita nggak dekat-dekat dengan gembala. Langsung tertinggal, makananku, kata singa. Ya, jadi nanti bukan cuma betisnya aja, itu pertamanya sama kupingnya. Habis itu semua juga dimakan, habis. Iya, dibagi-bagi lagi sama familinya. Nah, itu bukan keluarga singa. Jadi kita harus mendengar dan mengikut. Saudara-saudaraku, Tuhan Gembala, bagaimana Tuhan Gembala kita sekarang? Banyak orang kurang mengerti. Untuk akhir zaman ini bukan Tuhan Yesus lagi yang menggembalakan, tapi Dia sudah berkata, Petrus, gembalakanlah dombaku. Sudah diwakilkan. Haleluya. Dan kita sudah baca juga di dalam Efesus pasal yang keempat, mulai 9 sampai 11, Tuhan kasih 5 jabatan: Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala yang menjadi manis ya. Jadi gembala belajar aku harus manis-manis. Doakan ya, biar gembala yang baik. Ketika kelingking, guru mengusut sampai ke telinga, ke dalam, paling kecil, tapi dia paling bisa ke dalam. Gembala itu mendengar itu, ya itu jari kelingking. Nah, kalau ini tengah paling tinggi ya, tinggi paling tinggi ya. Coba jarinya lihat, ada yang paling pendek ini. Ini semua. Kalau ada yang paling pendek, biar kita lihat dulu, kita foto dulu. Apa ini? Memang saudaraku, kalau ini adalah penginjil yang diandalkan adalah mukjizat, kesembuhan, pertolongan, ini semua. Jadi ini sangat terkenal. Sangat terkenal. Karena korbannya nggak tahu kalau keluar kemana-mana. Tapi sebut aja. Nah, orang yang dia butuhkan datang ke dia kan karena sakit. Ini. Kalau dia penggembalaan bukan ke situ. Itu bukan tempatnya. Penginjil ya penginjil. Penggembalaannya dia. Penggembalaan harus ada rumput yang hijau dan air yang tenang. Rumput yang hijau adalah firman yang selalu baru. Karena itu adalah ganti dari rumput yang hijau. Kalau rumput enggak baru lagi, itu namanya bukan hijau lagi. Ada kemerah-merahan, ada yang kekuning-kuningan, berganti warnanya. Kalau rumput tidak hijau lagi, pasti berganti ya warnanya. Karena apa? Sudah tidak ada
yang baru. Jadi kita harus mulai dibimbing dari sini. Nah, ini sekolah kita ini kalau terus keselamatan terus, ya bosan lah saudara. Makanya kita kan berkembang. Sekarang kita lagi nama Allah dulu. Kalau banyak juga sekarang ini takut bilang nama Allah. Lo ketahuan sana kalau itu penerimaan berhala dia namanya bahasa ya sudah, ngapain kita harus susah-susah. Makanya hatinya dia tentang itu beda dengan hatinya kita. Nah, ya makanya kalau orang lain sayang, kalau orang Batak bukan sayang, apa dia bilang? Kasihan. Hei, Enggak lah. Hei itu bahasa Inggris. Hai. Ini yang benar-benar itu. Jadi kalau orang Batak itu sayang, kasihan. Iya. Iya. Ya, istri kalau mau bilang apa? Bilang dong. Aku jangan bilang hei, bilang aja kasihan. Ya, kalau dia bilang mau bahasa Belanda, kalau bahasa Inggris apa ya? Hah? Ani. Iya. Iya. Oke deh. Bilang sama suaminya, panggil aku hati. Tapi jangan salah, hat. Wah, jangan kurus saya, jangan sakitin saya. Langsung jadi gitu ya. I hurt you. Waduh. Hah? Benci. Itu sakiti. Lihat kan? Iya kan? Aduh. Bisa ada ya. You hurt me. But you hurt me. Betul nggak? Benar saya salah nggak? Jangan sakiti saya, tapi kasihilah saya. Hampir sama aja itu. Jadi makanya aku kalau takut aku bahasa Inggris. Enggak perlu saya. Iya. Cuma sedikit aja. Help heart. Itu aja bedanya ya. Iya. Jadi Tuhan gembala kita. Saya lihat penggembalaan Tuhan melewati paling sulit apapun. Ini melewati kesulitan apapun. Itu sebabnya saudaraku, kita dibawa kepada firman Tuhan itu. Jangan kita benci, jangan kita marah, jangan kita lawan. Kalaupun rasanya sakit, kalau daging kita lagi perombakan, rombak saja kalau mau dibetulin, dirombak dulu. Nah, tapi nanti kalau sudah bagus, nyaman, indah. Begitu saudara-saudaraku, ya. Jadi kita kalau ada firman itu namanya dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12-13. Oh, itu lagi menusuk sangat tajam sehingga bisa memisahkan sendi dan susu, ingatan dan niatan hati. Sangat dalam, menusuk amat dalam. Apalagi kalau kedagingan kita ini dipisah. Itu bukan satu hal yang mudah, itu sangat sakit. Tetapi kalau kita mau
nanti semakin dibaharui. Saudara, kalau lagi dalam proses penyembuhan, pengobatan itu memang kadang-kadang sakit. Makanya ada kadang-kadang itu sudah besar pun takut disuntik. Masa bapak-bapak nangis disuntik. Nah, kalau mau sembuh tidak boleh saudaraku melawan. Karena apa? Dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Coba dulu. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Iya, jadi kita ditegur, ya, dihajar lagi. Orang kalau ditegur aja sudah banyak yang nggak berani, nggak mau, ingin lari dia. Apalagi kalau dihajar lagi, wah, itu sebabnya disebut relakanlah hatimu dan bertobat. Mau diubahkan. Ibrani berapa itu lagi? 12 ya? Ibrani 4 ayat 2. Enggak. Bukan. Yang kayak di Wahyu itu Ibrani 12 ayat 11 ya. Iya. Oke, sama. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Terus. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sampai itu mana ada anak yang tidak diajar? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesombongannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, aku sekarang ya, ayat 5. Ini aku nambah aja nih. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng dirikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Iya, ini saudara-saudaraku. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jangan nanti pulang-pulang langsung ajar anaknya masing-masing. Janganlah. Nah, sekarang sudah zamannya nggak begitu. Kita harus meningkat juga. Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak. Gampang, tahu anak gampang, haram, nggak sah. Jadi kita ini bukan anak yang tidak sah, haram, tapi kita ada anak Allah. Dan kalau anak Allah, apapun yang terjadi, jangan benci terhadap pengajaran firman Tuhan. Tapi biarlah kita semakin berubah, bertobat, baru kita nanti akan mendapat berkat. Perjalanan kita ini
Kalau sudah sesuai dengan firman, tidak ada lagi yang daging kita yang berontak. Karena perbuatan daging adalah pemberontakan kepada Tuhan. Roma 8, bentar, boleh, ayat 7. Ya. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, jadi makanya kita dengan keinginan daging ini jangan ada lagi memberontak. Biar inilah pelajaran kita. Semakin semua tunduk kepada Tuhan. Jangan terlalu tinggi keakuan. Biar itu mati. Yesus saja jangankan yang enggak ada yang tidak benar. Tapi jalannya saja tidak dipertahankan. Haleluya. Nah ini cuma gengsi-gengsi dipertahankan. Apa kita? Ini saudara-saudara. Jadi biarlah tidak ada lagi keinginan daging kita yang melawan. Biarlah diratakan. Haleluya. Aku ingat dulu kalau mau tanam padi di Kisaran, mengarik-arik namanya, harus sampai benar-benar rata. Nggak boleh ada bunduk-bundukan. Makanya suara yang berseru-seru di padang belantara, luruskanlah jalannya, ratakanlah jalannya. Mana yang berbukit-bukit diratakan, yang belok-belok diluruskan. Harus apa begitu kita kepada firman Tuhan. Nanti kalau itu sudah terjadi, sudah benar-benar Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Ya, kita baca dulu itu, coba dulu. Nah, itulah Tuhan gembalaku ya, Jehovah Ra'ah. Mazmur 23, mulai 1. Mulai ayat pertama, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yakin? Amin. Tapi jangan melawan. Kalau nggak bisa tangan yang suci, ya nggak bisa. Terus. Ayat yang kedua, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi kalau kita mau tidur, perhatikan dulu firman Tuhan semuanya ya. Supaya kita tidur itu di atas firman Tuhan, rumput yang hijau. Makanya kita harus banyak firman. Sampai bisa kita tidur-tiduran di atas rumput yang hijau. Firman yang selalu baru. Terus. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Kalau semua sudah segar, mukanya bisa berseri enggak? Ya, jangan ada yang muka kriminal atau kriminal. Ya udah, terus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Iya. aku tidak takut bahaya. Iya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Jadi kita bisa lewati semuanya. Antikris lewat sampai kita ke kerajaan 1000 tahun. Kalau bangsa Israel mulai keluar dari Mesir, biarpun Laut Merah jangan takut, biarpun dia tembok Jericho hancur semua, biarpun Sungai Jordan lewat, biarpun di sana orang-orang enak, orang apa semua kalah, bersama Tuhan kita menjadi pemenang. Kalau Tuhan gembala kita, jangan khawatir, nanti kita akan lihat perbedaannya orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Haleluya. Tuhan memberkati kita.